kita ribut sama dua orang itu. Sampai akhirnya dua orang itu memaksa dan mengancam kita semuanya, terutama Dika. Jangan cari-cari Ami. Kalau Dika cari Ami, dia akan tahu akibatnya. Allah. Keluar, hajar. Kalau lu ingin sama. Siapa? Buka. Anda lah, Mas. Mau ngapain? Bantuin. Apa-apaan? Lu mabuk kau? Lu mabuk ya? Mabuk lu ya? Udah. Hah? Lu mabuk polisi lu mabuk? Hah? Lu mabuk lu? Udah lu pergi sana. Lu punya musuh? Mas, lu punya musuh? Mas, udah pulang dikit. Enggak, coba sini dulu. Dekat. Udah Punya musuh. Karena Dika ketakutan, dia shock, dia khawatir, akhirnya dia memutuskan untuk break pencarian. Mungkin karena dia mau istirahat. Pak. Udah deh, Mas. Enggak, Kita saya mau pulang nanya. aja. Ini pasti Kita- orang yang sama. Ini Bentar orang sama. dulu mas, bentar dulu mas. Pak, gua nanya nih. Ini kita Tadi waktu yang nyiram itu sama nggak ada orang yang tadi? Sama kan? Sama. Sama ya? Pakaiannya sama kan? tuh Kita kan. pulang aja deh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama siapa? Sudah Ardi itu, Mas. Sudah kita pulang aja deh. Sudah deh. Aku udahan. Iya, Mas. Pulang aja gitu. Kita pulang aja, Mas. Enggak mau saya, Mas. Enggak mau. Loh, kenapa sih mas? Enggak saya. Kok jadi nangis? Enggak dulu. Enggak, ini kenapa Mas kok jadi kayak gini? Enggak, ini masalah keselamatan juga, Mas. Ini masalah keselamatan saya. Semuanya lah. Mending kita sudahi aja deh, selesai sama. Enggak, ini kita lindungin Mas ini, enggak apa-apa. Tadi kan, ini terus tadi ini coba lihat, kita Ya, berusaha ini- bantuin Mas, kita kan. Udah 2 kali, Mas. Pulang aja deh. Nah, begitu lagi. Mungkin dia mau istirahat dulu, mau tenang dulu. Ya udah. Yuk. Tolong dihargain. Tolong dihargain keputusan dia, yuk. Udah, cari aja alamatnya nanti kalau sudah siapa kabarin. Ya, sekarang kita mau jemput klien kita. Ya. Nah, pas kita menuju ke tempatnya Dika, kita mau jemput Dika, dia berdiri di depan agak jauh dari rumahnya. Pas kita samperin, kita deketin mobil kita, dia langsung masuk ke dalam mobil, dia cerita semuanya. Nah, ini dia nih. Nih, belah kiri. Mas? Ya, ayo mas. Ayo mas. Mas. Mukanya Mas agak sumpit rasanya. Iya, kenapa mas? Mas, lihat ya. Mas ini. Hati-hati kalau kamu terus mencari. Coba deh, Mas keluar dulu. Loh, kenapa sih? Keluar dulu deh. Dicek dulu deh, keluar. Kenapa? Gak ada siapa-siapa kok, Mas. Apa sih mas? Enggak, Kenapa coba? lihat dulu deh. Kenapa ada apa? Makanya mereka ngerti deh kalau aku diem sini. Iya, tapi ini nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada orang curigakan. Coba itu orang, jangan orang itu, Pak. Mas merhatiin kita ya? Hah? Mas dari mana tinggal? Mas tinggal di mana? Jauh gitu. Hah? Jauh. Serius mas? Itu lagi belanja. Oh. Gimana, Mbak? Nggak ada, Mas. Aman. Aman. Jika ini cerita, kalau tadi waktu nunggu kita di pinggir jalan, dia tiba-tiba dapat SMS bahwa ada orang yang mengikuti dia. Mereka kayaknya tahu deh posisi aku di sini. Enggak, sampai aku samperin. Tadi ada orang di situ kan kayak mencurigakan banget. Dia ngeliatin mulu soalnya. Dia nyamperin, dia juga nggak tahu, dia nggak kenal juga sama mas. Nggak kok, bukan. Kita kan bisa rasain bohong. Nggak kok.
Tapi posisi saya di sini SMS masuk, berarti mereka kan tahu, Mas. Enggak, ini aku malah curiga loh. Maksudnya, ini sebenarnya ada masalah apa sih Mas ini? Ya saya benar-benar gak tahu, Mas. Kita jalan deh, Mas. Enggak Mas, ada masalah dengan orang lain? Enggak. Yang benar. Enggak, beneran enggak. Atau mungkin istrinya Mas ada masalah sama orang lain? Iya. Enggak tahu, Mas. Makanya kita jalan aja dulu deh. Yuk, jalan. Atau tadi pas Mas dulu jalan kesini ngerasa diikutin nggak? deh. Enggak. Ya tiba-tiba aja saya nunggu di situ SMS masuk, berarti kan mereka tahu posisi saya di Kok sini. tahu nomornya Mas? Iya. Nah, itu dia masalahnya, Mas. Berarti orang ini kenal sama Mas atau maksudnya Mas kenal sama orang ini dong? Tahu saya, nggak tahu, saya bingung, saya juga bingung. Yaudah Pak, kita pergi dari sini dulu ya. Coba ya Pak, liatin Pak ke belakang atau orang yang mencurigakan mungkin Pak. Kalau kita waktu jalan Pak ya. Takutnya, iya dia ngikutin terus, ini pasti dia ngikutin terus. Bar. Hah? Udah ada? Yang mana rumahnya? Bener, kontrakan. Gua dari sini. Oh, kontrakan. Biru. Oh, di situ. Alamatnya bener ya? Sampailah kita di kontrakan yang kita cari. Informasi kontrakan ini dari Ardi. Coba aja datang ke sana. Kita ketok berapa kali pintunya, nggak dibuka-buka. Sampai gue teriak-teriak, gue sampai intip ke dalam kontrakan. Kenapa? Ternyata nggak ada. Kosong kontrakan itu, nggak ada isinya sama sekali. Misi. Mana? Kan kita cari sebelah ini atau ini sih? Jadi yang Nah, itu. ini terus. Terus. Nah, Nih, kebuka nih. Hah? Ada yang buka tadi ya? Iya. Tadi ketutup ini kayaknya. Ketok lagi pintunya, nggak ada jawaban. Kita intip ke dalam, nggak ada jawaban juga. Akhirnya kita tanya sama tetangga sebelah. Enggak, kita nanya aja bro. Kan ini kan kosong. Jadi coba. Ya udah tanya aja nih sama mbak-mbak yang intip nih. Assalamualaikum. Misi, Permisi mbak. Misi, Pak. Permisi mbak. Tuh ngintip lagi tuh. Pas kita ketok pintunya, tetangganya keluar. Nanya dong di situ kita. Kenal nggak sama pemilik kontrakan di sebelah ini? Dia tadi saya ketokin dia keluar-keluar, Mbak. Maaf numpang nanya, ini kontrakan ini ada orangnya nggak ya? Tadi saya ketok-ketok nggak? Ada sih kak. Oh, Oh ada. Iya. Lagi tidur kali ya? Apa gimana? Enggak, sebenarnya ada di dalam. Kok Elinnya ada di kontrakannya dia? Gak nginep di kontrakannya sendiri? Ada perlu apa Oh, ya kak? nginep di sini orangnya? Boleh Oh iya, ketemu nggak? bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ada perlu apa ya kak? Enggak, kita mau tanya nanya-nanya. masalah ini apa istrinya siapa namanya istrinya? Ami. Ami. Oh, Ami. Iya, kita dapat informasi katanya yang punya kontrakan ini tahu di mana keberadaannya Ami. Iya gitu. Iya. Bentar ya Boleh kak ya? ngobrol? Iya. Iya. Oke. Iya. Enggak, kenapa? Enggak apa-apa kok, Mbak. Iya mbak jangan takut gitu nggak apa-apa. Maju Enggak, aja, kita mau Mbak. ngobrol aja, Mbak. Iya mbak, Mbak, nggak usah sorry. takut. Majuan aja nggak apa-apa kok. Kenapa Iya, ada apa ya? Sini aja nih, Mbak, biar enak ngomongnya. Coba sini, agak sini biar nggak sempit ya. Iya. Iya. Kenapa? Hari ini dengan Mbak Elin ya? Iya. Oh iya. Dika, Iya. Waktu dipanggil Elin ceritalah semuanya. apa sih? Ami kemarin sama si Alin ya? Elin ya? Iya sama aku, tapi dia dijemput sama orang yang aku nggak kenal kok. Nggak tahu, aku nggak tahu orangnya. Oh, dia sempat nginep di sini? Iya. Aminya? Aku juga tidur di sana, cuman aku nggak mau tidur di sana. Kemarin aja dia dijemput sama orang yang aku nggak kenal kok. Iya, sama siapa? Nggak Boleh tahu. ya sama siapa? Nggak tahu, aku kan nggak tahu. Aku udah bilang nggak tahu. Dijemput paksa gitu apa gimana? Iya, dia dijemput paksa dia. Jadi aku juga takut tidur di sana Enggak, takut. atau jangan-jangan Elin juga nyembunyiin. Enggak, aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Serius? Orang dia dijemput sama orang yang aku nggak kenal. Bentar, ini sepertinya mbaknya panik beneran ini. Jadi coba kita tanyain dulu secara pelan-pelan. Mbak coba cerita dulu.
Abi pernah tinggal di sini berarti? Pernah. Dia sempat cerita nggak ada masalah sama suaminya? Enggak, dia nggak pernah cerita apa-apa sama aku, makanya aku nggak tahu apa-apa. Nggak cerita. Mbak tahu kan dia udah nikah? Oh, aku tahu dia udah nikah. Tahu, iya. Berarti kok tinggal di sini Mbak kok curiga gitu? Kenapa Iya. kamu tinggal di sini? Harusnya kan sebagai teman minimal nanya. Kan apa suaminya nggak Tapi nyariin? dia nggak pernah cerita apa. Dia tertutup gitu, Pak. Terus dia berapa lama di rumah Mbak? Baru 3 hari. Iya. Oh, baru 3 hari. Jadi Ami ini datang ke tempatnya Elin nggak cerita apa-apa. Pokoknya dia bilang dia pengen nginep di rumahnya Elin. Bangsa 2-3 hari. Nggak cerita masalah keluarganya, nggak cerita lagi pisah sama suaminya, nggak cerita apa-apa. Mbak nggak nanya. Maksudnya kok tiba-tiba kesini mau ngapain? Apakah cuma mau main-main? Iya. Atau mau ada Dia cuma sesuatu? ikut tidur doang. Cuman temannya ini cerita sewaktu Ami nginep di rumah kontrakannya, datang 2 orang laki-laki pakai motor, pakai jaket, paksa dan nyeret Ami untuk keluar dari kontrakannya. Terus yang waktu maksa dia itu, Aku nggak kenal. Enggak, ciri-cirinya kan tahu kan? Ciri-ciri Orang yang maksa Naik itu, motor, yang naik maksa jemput mobil, itu siapa? Naik motor. naik motor, Heeh, terus berapa orang? pakai helm teropong begitu, Full face gitu. full face. Ada apa dengan Ami ini? Terus siapa orang-orang yang menyuruh itu coba? Apa ini orang yang sama waktu nyerang kita? waktu itu terakhir Mbak lihat tuh Ami gimana Mbak? Keadaannya. Kayak ketakutan gitu. Nah, maksudnya kondisi dia pas nginep di rumah Mbak itu gimana? Dia sehat-sehat aja? Sehat, sehat. Terus Mbak nggak ngenalin itu laki-laki itu? Enggak. Sama sekali ya? Dia cuma pakai helm full face dan jemput secara paksa gitu aja, aku dia nggak tahu. Gue tanya ciri-cirinya sama Elin, dia bilang dia nggak tahu. Saya nggak tahu mas, kejadiannya begitu cepat. Saya susah untuk menghafal mukanya. Ya sudah mbak, saya tunjukin ya video rekaman kita. Kita berapa hari yang lalu sama. Kita juga diteror sama 2 orang naik motor. Nanti kita coba cek di kamera kita. Berapa hari yang lalu kita juga diserang sama 2 orang naik motor. Iya. Enggak, ini Iya. aku rasa ada hubungannya sama siapa? Yang kemungkinan Ya, ciri-cirinya makanya sama. kita mau cross check dulu nih, apakah orang yang sama yang datang ke sini maksa Ami untuk pulang. Mungkin Mbak masih ingat kan? Masih Dan Ami. Tapi dia tutup, nggak apa-apa. Saya lihat perawakannya aja mungkin ya. Saya liatin ya. Yang punya rekaman yang berapa hari yang lalu, coba lihat dong. Gua minta kameramen untuk review ulang, untuk play ulang SIM card yang kita pakai syuting 3 hari yang lalu. Akhirnya dikasihlah sama kameramen. Ini Mbak, ini coba lihat. Ini kita diserang sama 2 orang, pakai helm full face juga. 2 orang ini nih, perawakannya coba. iya benar ini. Ternyata orang yang memaksa Ami dekontrakan itu untuk keluar dan ikut sama mereka adalah orang yang sama waktu nyerang kita menggunakan air. Sama Mbak? Sama orangnya. 2 orang ini juga? Iya, orang dia pakai helmnya sama kok ini. Kan? Aku rasa ini Ardi nih. Ardi. Enggak, kita nggak boleh nuduh juga mas. Tapi yang pasti ini orang yang sama nih. Tapi emang Helmnya sama banget? samanya helm sama. Motornya sama? Sama banget. Yakin banget itu Ardi. Maksudnya kemarin dari tempatan ada teror-teror kayak gitu, tapi setelah ketemu Ardi tiba-tiba terus. Tapi Ardi deh. Gue yakin banget. Dika curiga bahwa yang melakukan itu dan menyuruh itu adalah Ardi. Makanya dia berusaha untuk datang ke rumahnya Ardi untuk bikin perhitungan sama Ardi. Ya udah kita coba balik ke rumah Ardi deh. Bawa itu gambar. Yuk, yaudah Mbak ya. Makasih banyak Mbak ya. Makasih ya. Ya. Ya, makasih ya. Makasih. Yuk. Tapi kalau pakai logika di sini, kita simpulkan nggak mungkin Ardi yang nyuruh. Kenapa? Karena Ardi sendiri yang mengantar Ami ke guru spiritual. Mereka udah deket pertemanan, mereka udah saling mengenal. Kenapa harus pakai preman?